Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, terdapat sebuah perusahaan besar yang dikenal oleh banyak orang. Perusahaan ini tidak hanya terkenal karena kualitas produk-produknya yang luar biasa, tetapi juga karena reputasi tinggi yang dimilikinya. Setiap hari, berbagai karyawan bergegas masuk dan keluar melalui pintu utama, semuanya berpakaian rapi dengan penampilan profesional. Namun, di balik kesibukan dan hiruk-pikuk itu, terdapat seseorang yang jarang diperhatikan. Seorang pemuda bernama Arif. Arif, seorang pemuda berusia 25 tahun, adalah lulusan dari sebuah universitas ternama. Dia meraih gelar sarjana ekonomi dengan cukup baik. Namun, meskipun telah berusaha keras, dia kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan mimpinya. Dunia kerja di luar sana terasa penuh tantangan, dan hampir setiap pintu yang ia coba buka hanya menutup rapat. Ia menerima kenyataan bahwa pencarian pekerjaan impian bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Suatu hari, Arif memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan yang datang kepadanya. Pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang ia bayangkan, bukan pekerjaan kantoran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun, Arif tahu bahwa ia harus bertahan. Pekerjaan itu adalah pekerjaan sebagai seorang cleaning service di perusahaan besar yang dia impikan. Arif tahu bahwa pekerjaan ini mungkin bukan yang dia inginkan, tetapi setidaknya itu adalah pekerjaan yang dapat memberinya penghidupan. Dia menerima pekerjaan tersebut dengan semangat, meskipun sedikit kecewa dengan kenyataan yang ada. Setiap pagi, Arif datang lebih awal dari jam masuk yang ditentukan, membersihkan area kerja, menjaga kebersihan ruangan, dan memastikan setiap sudut perusahaan tampak rapi dan bersih. Dengan semangat yang tinggi, Arif berusaha menunjukkan bahwa meskipun pekerjaannya sederhana, ia tetap bisa bekerja dengan profesional dan penuh dedikasi. Semua karyawan yang datang dan pergi setiap hari tidak pernah menyadari bahwa di balik kebersihan yang mereka nikmati, ada Arif yang bekerja tanpa pamrih. Arif tidak mengeluh. Ia tahu bahwa pada akhirnya, pekerjaan ini adalah langkah awal yang harus ia tempuh. Dia pun melakukannya dengan sepenuh hati. Bagi Arif, menjaga kebersihan adalah bentuk tanggung jawab. Seperti halnya saat ia belajar di universitas, ia percaya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati akan membuahkan hasil yang baik. Pada suatu hari yang cerah, seperti biasa, Arif menjalani rutinitasnya di perusahaan itu. Pagi itu, ia diserahi tugas untuk membersihkan ruang kantor yang paling mewah di perusahaan, ruang kantor sang direktur utama. Ruangan tersebut sangat besar dan penuh dengan furniture yang terlihat mahal dan mewah. Ada meja panjang dengan kursi kulit hitam di tengahnya, serta rak-rak buku yang penuh dengan dokumen dan peralatan kantor lainnya. Arif merasa sedikit terhormat mendapatkan tugas ini, meskipun ia tahu bahwa ini hanya bagian dari pekerjaannya. Pekerjaan itu sendiri cukup memakan waktu. Arif harus memastikan bahwa setiap sudut di ruangan itu bersih dan rapi. Tidak ada debu yang tersisa di atas meja, dan lantai yang sudah dipoles kembali berkilau. Dalam diam, Arif berpikir tentang bagaimana rasanya bisa bekerja di ruang seperti ini. Di ruang yang menjadi pusat keputusan penting bagi banyak orang. Ruangan ini, di mata Arif, adalah simbol kesuksesan dan status yang hanya dapat dijangkau oleh orang-orang tertentu. Saat ia sedang sibuk membersihkan di sudut ruangan, matanya tertumbuk pada sebuah benda kecil yang terjatuh di bawah meja direktur. Sebuah cincin emas yang tampaknya mahal. Arif menghampirinya dan mengangkat cincin tersebut dengan hati-hati. Ia merasa sedikit cemas, karena cincin itu tampak sangat berharga. Namun, setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar yang melihatnya, ia memutuskan untuk menyimpannya sementara. Ini mungkin milik direktur, pikirnya. Nanti setelah selesai, aku akan mengembalikannya. Arif tahu betul betapa pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab, terutama bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan besar ini. Maka, ia bertekad untuk mengembalikan cincin tersebut secepat mungkin, setelah tugasnya selesai. Ia merasa tidak nyaman dengan ide untuk mengambil barang orang lain, bahkan hanya untuk sementara. Namun, saat itu, ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang berniat baik itu justru akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya,
Arif melangkah keluar dari ruang kantor sang direktur dengan cincin tersebut di saku celananya. Ia merasa sedikit cemas, tetapi juga berharap bahwa ia bisa mengembalikannya tanpa masalah. Ketika ia melewati ruang kantor lainnya, ia melihat seorang asisten yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, tidak jauh dari ruang direktur. Arif sempat berpikir untuk menyerahkan cincin itu kepada asisten tersebut, tetapi ia merasa lebih baik jika mengembalikannya langsung ke tangan sang direktur. Beberapa saat kemudian, Arif kembali ke tempat kerjanya dan melanjutkan tugas-tugas lain yang sudah menanti. Tetapi dalam hati, ia merasa sedikit gelisah, memikirkan bagaimana ia akan mengembalikan cincin itu dengan cara yang tepat. Sementara itu, di ruangan direktur, sang direktur utama, seorang wanita muda yang cantik dan berpenampilan anggun, baru saja masuk ke dalam ruangannya. Ia duduk di meja kerja dan mulai melakukan pekerjaannya seperti biasa. Namun, sesuatu yang tak biasa terasa pada dirinya. Ia menyadari bahwa cincin yang biasa ia pakai di jari manis kirinya, cincin yang diberikan oleh orang terdekatnya, hilang entah kemana. Saya yakin tadi pagi saya memakainya, pikirnya. Ia mengangkat tangan kanannya, mencoba melihat lebih dekat. Benar saja. Cincin itu tidak ada. Ia mulai merasa panik dan gelisah. Kemana cincinnya? Pikirnya lagi. Dengan cepat, ia memanggil asisten pribadinya, seorang wanita muda yang sudah bekerja lama dengannya. Coba cari cincin saya. Pastikan jangan sampai hilang, Kitsi. Perintahnya dengan nada tegas. Asisten itu segera pergi ke sekitar meja kerja sang direktur dan mencari-cari di sudut-sudut ruangan. Namun, hasilnya nihil. Sang direktur semakin cemas. Apakah kamu yakin sudah mencari dengan teliti? Tanya sang direktur. Sudah, Bu, jawab asisten itu dengan wajah yang ragu-ragu. Kemudian sang direktur meminta untuk memeriksa rekaman CCTV di area sekitarnya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Asisten tersebut membuka rekaman dan memperlihatkan gambar yang menunjukkan Arif, seorang pemuda OB yang bekerja sebagai cleaning service, tengah berada di luar ruangannya, seperti yang biasa ia lakukan setiap hari. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bahwa Arif mengambil sesuatu dari dekat pintu ruang direktur. Sang direktur terkejut dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Asisten itu segera memberi laporan bahwa cincin tersebut telah diambil oleh Arif, dan ia segera memberi perintah kepada sang direktur untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Pemuda itu pasti yang mengambil cincin saya, kata sang direktur dengan nada tegas dan penuh kekecewaan. Panggil dia, dan pastikan ia tahu akibat dari perbuatannya. Seiring dengan perintah sang direktur, Arif dipanggil ke ruang direktur. Ia merasa gugup dan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baru kali ini ia merasa begitu terperangkap oleh keadaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Arif merasa seluruh tubuhnya gemetar saat ia melangkah menuju ruang direktur utama. Langkah kakinya terasa begitu berat, seolah seluruh dunia menghimpit dadanya. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya saja perasaan cemas yang mendalam terus menghantui pikirannya. Panggilan untuk masuk ke ruang direktur itu datang begitu mendesak, dan ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Saya sudah pasti salah paham, pikirnya. Mungkin ada kesalahan dalam rekaman CCTV itu, atau mungkin ada yang melihat saya yang sedang membersihkan ruangan itu dan mengira saya mengambil cincin itu. Tetapi, meskipun Arif mencoba menenangkan dirinya, perasaan gelisah itu tak bisa begitu saja hilang. Begitu ia memasuki ruang direktur utama, suasana terasa tegang. Sang direktur, seorang wanita muda yang berpenampilan sangat profesional, duduk di belakang meja kerjanya dengan wajah yang serius. Di sampingnya, asisten pribadinya berdiri dengan ekspresi penuh kecurigaan. Arif tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya bisa berdiri di depan meja direktur, menundukkan kepala, mencoba menjaga agar perasaannya tetap terkendali. Arif, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini kan? Suara direktur terdengar dingin dan tegas. Arif menelan ludah, matanya yang gelisah menatap lantai. Ia mengangguk pelan, tidak tahu harus menjelaskan apa. Saya baru saja menyadari bahwa cincin yang saya pakai hilang, lanjut direktur. Dan setelah memeriksa rekaman CCTV, saya melihat kamu ada di luar ruangan saya dan mengambil sesuatu.
Itu cincin saya kan? Arif terdiam sejenak. Kata-kata yang keluar dari bibir sang direktur terasa seperti petir yang menyambar. Tak ada penjelasan yang bisa membuatnya tenang saat itu. Dalam benaknya, ia hanya ingin mengembalikan cincin itu kepada yang berhak. Namun, ia tahu bahwa situasi ini telah berkembang menjadi lebih buruk dari yang ia duga. "Maafkan saya, Bu," kata Arif dengan suara yang hampir tak terdengar. "Saya tidak berniat mengambil cincin itu. Saya hanya ingin mengembalikannya setelah saya selesai membersihkan ruangan ini. Saya menemukannya di bawah meja." Namun sang asisten yang berdiri di samping direktur tampaknya tidak terkesan dengan penjelasan Arif. Ia memandang Arif dengan penuh kecurigaan dan tak lama kemudian berkata dengan nada tinggi, "Jadi kamu mengaku mengambilnya, kan? Cincin itu pasti milik direktur, dan kamu mengambilnya diam-diam, bukan?" Arif merasa tubuhnya semakin lemas. Tuduhan itu seperti sabetan pedang yang menusuk dalam-dalam. Ia ingin mengulang penjelasan dan menjelaskan bahwa ia tidak memiliki niat buruk, tetapi kata-kata asisten direktur itu begitu tajam, menyudutkannya lebih jauh. "Ini bukan soal niat," lanjut asisten itu dengan nada tinggi. "Kamu sudah melanggar aturan. Dan dengan bukti CCTV yang ada, tidak ada ruang untuk keraguan. Kamu harus dipecat, Arif. Kamu sudah mencuri cincin itu." "Jangan." Arif merasa kepalanya berputar. "Tolong Bu, saya tidak mengambilnya dengan niat buruk. Saya hanya ingin mengembalikannya." Namun sang direktur hanya menatapnya dengan tajam. "Asisten saya benar, Arif. Kami tidak bisa mentolerir tindakan seperti ini. Kamu harus dipecat." Arif merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Ia tak pernah membayangkan akan mengalami peristiwa seperti ini. Semua usahanya untuk bekerja dengan profesional dan baik hanya berujung pada pemecatan tanpa belas kasihan. Bagaimana bisa ia yang selalu bekerja keras, diperlakukan seperti ini hanya karena satu kesalahan yang tidak ia lakukan? Dengan langkah yang sangat berat, Arif meninggalkan ruang direktur itu dengan kepala tertunduk. Tidak ada kata-kata pembelaan lagi yang bisa ia ucapkan. Perasaan kecewa dan frustasi mencengkeram hatinya. Ia merasa seperti orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Semua yang telah ia lakukan selama ini, bersungguh-sungguh bekerja keras untuk bertahan hidup, hancur dalam sekejap. Ia pun keluar dari gedung perusahaan itu dengan langkah kaki yang berat, membawa beban yang begitu besar di dalam hati. Keesokan harinya, suasana di perusahaan itu tetap berjalan seperti biasa. Namun, Arif merasa dunia ini terasa sangat sepi. Tidak ada lagi rutinitas yang ia jalani setiap pagi, tidak ada lagi waktu untuk membersihkan meja dan lantai yang menjadi tempatnya bekerja selama ini. Kini, ia hanya bisa berjalan di luar, mencari tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa hari setelah pemecatan itu, sang direktur, yang cantik dan anggun, mendapat kabar baru mengenai kejadian yang sebenarnya. Ketika ia kembali ke ruangannya untuk memeriksa beberapa dokumen, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ada kekeliruan dalam seluruh proses pemecatan itu. Seperti yang telah ia duga, kejadian sebenarnya mulai terbuka satu persatu. Ternyata, cincin yang hilang itu tidak hilang dengan cara yang ia duga. Cincin tersebut jatuh di bawah meja karena secara tidak sengaja tersangkut saat ia sedang bekerja. Sang asistenlah yang memeriksa rekaman CCTV dengan terburu-buru, tanpa memahami keseluruhan situasi dengan jelas. Sang direktur merasa sangat bersalah. Ia menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu cepat dan salah. Di dalam hatinya, ia merasa penyesalan yang mendalam karena telah memecat Arif begitu saja tanpa memberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dirinya yang penuh rasa tanggung jawab terhadap perusahaan, malah bertindak dengan cara yang sangat tidak adil terhadap seorang pemuda yang hanya berusaha bertahan hidup. Sebuah keputusan besar pun mulai terbentuk dalam benaknya. Direktur itu memutuskan untuk menemui Arif dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Namun, bukan hanya itu yang ingin ia lakukan. Setelah memikirkan beberapa saat, ia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Arif untuk membuktikan dirinya. Dengan tekad yang baru, direktur tersebut pergi ke rumah Arif untuk meminta maaf secara langsung. Arif, yang sedang duduk lesu di rumahnya, tidak menyangka bahwa orang yang telah memecatnya justru datang untuk menemui dirinya.
Di hadapan Arif, direktur itu dengan tulus menyampaikan permintaan maafnya. Arif, saya datang untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah saya buat. Saya terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Namun saya juga melihat latar belakang pendidikanmu, dan saya ingin memberimu kesempatan lagi. Bagaimana kalau kamu kembali bekerja di perusahaan ini, tapi kali ini sebagai supervisor? Arif yang terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Saya tak tahu harus berkata apa. Saya tidak menyangka Anda datang ke sini untuk meminta maaf. Direktur itu tersenyum lembut. Saya tahu kamu orang yang baik, Arif. Saya hanya berharap kamu bisa memberikan kesempatan kedua. Dengan sedikit kebingungan, Arif akhirnya mengangguk pelan. Tak ada kata-kata lain yang bisa ia ucapkan selain ucapan terima kasih. Namun, kejadian ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Apa yang tak disangka oleh Arif adalah bahwa hubungan mereka yang semula hanya sebatas atas bawah akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Setelah pertemuan yang tak terduga dengan direktur utama itu, Arif merasa seperti mendapat secerca harapan yang baru. Hidupnya yang sebelumnya terpuruk, kini mulai terlihat sedikit lebih terang. Tawaran direktur untuk menjadi supervisor di perusahaan tersebut adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu besar perubahan yang terjadi dalam sekejap, seolah semua yang telah ia alami selama ini adalah bagian dari takdir yang mengarah padanya. Setelah beberapa hari merenung, Arif memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Meskipun ia merasa sedikit ragu, tetapi kesempatan ini terlalu besar untuk dilewatkan. Ia tidak hanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia bisa lebih dari sekadar cleaning service. Keesokan harinya, Arif kembali bekerja, tetapi kali ini ia tidak lagi membawa peralatan pembersih seperti biasanya. Sebagai seorang supervisor, ia diberi tanggung jawab untuk mengawasi beberapa bagian perusahaan yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Meski peran barunya sangat berbeda dari pekerjaan sebelumnya, Arif berusaha untuk menjalani tugas barunya dengan sepenuh hati. Hari-hari pertama Arif di posisi barunya cukup menantang. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang lebih formal dan penuh tekanan. Tidak hanya itu, ia juga harus bekerja sama dengan beberapa tim yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Semua orang di kantor tampak terkejut dengan perubahan yang begitu cepat, terutama para karyawan yang selama ini melihat Arif sebagai seorang cleaning service biasa. Mereka mungkin bertanya-tanya, bagaimana seorang pemuda yang dulunya hanya seorang OB bisa menduduki posisi supervisor dalam waktu singkat. Namun, Arif tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak bisa ia sia-siakan. Dengan semangat yang tinggi, ia mulai menunjukkan kemampuannya dalam bekerja. Ia selalu datang lebih awal, memimpin rapat dengan percaya diri, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi timnya. Lambat laun, kinerjanya yang luar biasa mulai mendapatkan perhatian, baik dari atasan maupun rekan kerjanya. Di sisi lain, direktur utama yang telah memberinya kesempatan mulai mengamati Arif dengan penuh perhatian. Ia melihat perubahan besar dalam diri pemuda itu. Arif bukan hanya bekerja keras, tetapi juga menunjukkan integritas dan etika kerja yang luar biasa. Hal inilah yang membuat direktur merasa semakin yakin bahwa keputusan yang ia buat untuk memberikan kesempatan kedua kepada Arif adalah langkah yang tepat. Namun, yang lebih mengejutkan lagi bagi direktur adalah perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, direktur mulai melihat Arif dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai seorang pegawai yang berbakat, tetapi sebagai seseorang yang memiliki karakter dan adab yang sangat mengesankan. Di tengah kesibukan yang melibatkan ribuan keputusan penting, direktur mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam diri Arif yang menarik perhatiannya. Setiap kali mereka berinteraksi, Arif selalu menunjukkan rasa hormat yang mendalam, tidak hanya terhadap dirinya sebagai direktur, tetapi juga terhadap rekan-rekan kerjanya. Arif tidak pernah terbawa oleh ambisi pribadi atau sikap angkuh yang sering kali muncul pada orang yang baru mendapatkan kekuasaan. Sebaliknya, ia tetap rendah hati, menghargai setiap orang yang bekerja bersama dengannya, dan selalu berusaha untuk membuat keputusan yang adil. Pada suatu pagi, saat mereka tengah berbincang mengenai proyek baru yang sedang dikerjakan perusahaan,
Direktur utama itu merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang begitu kuat, yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan terhadap siapapun di tempat kerja. Mungkin karena kedewasaan Arif yang luar biasa, atau karena sikapnya yang penuh perhatian. Apapun itu, direktur merasa ada kedekatan yang tak biasa, meskipun ia mencoba menahan perasaan itu. Ia tidak ingin terlalu cepat terbawa suasana. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin kuat. Arif, yang dulunya hanyalah seorang pemuda biasa dengan pekerjaan sederhana, kini menjadi seseorang yang sangat penting bagi direktur. Ternyata, karakter dan kepribadian Ariflah yang membuatnya berbeda dari pria lain yang pernah ia kenal. Tidak hanya cerdas dan profesional, tetapi Arif memiliki sifat yang jarang ditemukan pada orang lain. Sifat yang tulus dan penuh perhatian terhadap orang lain. Suatu hari, setelah rapat yang cukup panjang, direktur utama merasa sangat lelah. Ia duduk di kursinya, memandang keluar jendela, melihat kehidupan kota yang tak pernah berhenti. Namun, pikirannya justru terfokus pada Arif. Ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Mengapa ia merasa seperti ini? Apakah ini hanya perasaan sementara? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional? Tanpa sadar, direktur mengingat kembali kejadian beberapa waktu lalu, ketika ia pertama kali bertemu Arif. Saat itu, ia tak lebih dari sekadar direktur yang memecat seorang pegawai yang tak bersalah. Namun hari ini ia melihat Arif sebagai seseorang yang lebih dari sekadar pegawai. Arif kini adalah sosok yang telah mengubah pandangannya tentang banyak hal. Dalam diri Arif, ia melihat ketulusan dan integritas yang tak dimiliki banyak orang. Malam itu, direktur utama memutuskan untuk berbicara dengan Arif secara pribadi. Ia ingin lebih memahami perasaan yang tengah berkembang dalam dirinya, dan apakah ada kemungkinan untuk hubungan yang lebih dari sekadar profesional. Setelah beberapa waktu berpikir, direktur mengundang Arif untuk berbicara di sebuah kafe yang tenang, jauh dari kantor dan keramaian. Saat mereka duduk bersama di meja yang terletak di sudut kafe, suasana terasa berbeda. Direktur merasa hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia mulai membuka percakapan dengan pertanyaan ringan, namun seiring waktu, obrolan mereka mulai mengarah pada hal-hal yang lebih pribadi. Arif berbicara tentang kehidupannya, tentang tantangan yang ia hadapi, dan tentang bagaimana ia mencoba bertahan dalam kerasnya hidup. Direktur mendengarkan dengan seksama, seolah ada sesuatu yang menarik dirinya untuk lebih mengenal Arif lebih dalam. Setelah beberapa waktu, direktur utama akhirnya merasa cukup untuk mengungkapkan perasaannya. Arif, sehingga kamu tahu bahwa kamu telah banyak mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Saya merasa terkesan denganmu. Lebih dari sekadar sebagai seorang pegawai. Saya rasa saya mulai memiliki perasaan terhadapmu. Arif terdiam sejenak, bingung dengan pengakuan itu. Ia tidak menyangka direktur akan mengungkapkan perasaannya begitu terang-terangan. Namun, meskipun ia merasa terkejut, ia tidak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Arif merasa ada sesuatu yang sangat istimewa dalam dirinya, dan itu adalah karakter dan integritas yang dimiliki oleh direktur utama. Apakah ini benar? Tanya Arif dengan suara lembut, berusaha memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Direktur tersenyum, meskipun ada sedikit keraguan dalam pandangannya. Ya, Arif, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargaimu. Lebih dari seorang pegawai. Keheningan meliputi keduanya. Arif merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Perasaan yang selama ini terpendam akhirnya muncul ke permukaan. Ini adalah perasaan yang tak bisa ia bendung. Meskipun mereka berada dalam posisi yang sangat tidak biasa. Namun, sesuatu dalam dirinya meyakinkan bahwa ini adalah awal dari sebuah kisah yang lebih besar. Jika kamu merasa sama, aku ingin kita menjalin hubungan yang lebih dari sekadar profesional. Tetapi jika tidak, aku akan tetap menghormati keputusanmu. Ujar direktur, memberikan kesempatan kepada Arif untuk berpikir. Arif hanya bisa tersenyum. Saya rasa saya juga merasakannya, Bu. Tak lama kemudian, suasana di kafe itu terasa lebih hangat. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun semakin berkembang. Tapi itu hanyalah awal dari perjalanan baru dalam hidup mereka berdua.
Malam itu, di kafe yang tenang, Arif dan direktur utama berbicara lebih banyak tentang diri mereka masing-masing. Setelah pengakuan jujur dari direktur, ada keheningan yang cukup lama antara keduanya, namun keheningan itu tidak terasa canggung. Sebaliknya, itu menjadi momen di mana keduanya saling mengerti satu sama lain lebih dalam. Perasaan yang semula tidak terungkap kini mulai mekar, seiring dengan setiap kata yang keluar dari bibir mereka. Arif, yang awalnya hanya seorang pemuda yang bekerja keras sebagai cleaning service, kini berada dalam sebuah pertemuan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertemuan dengan sang direktur, yang tak hanya menyapanya sebagai seorang karyawan, tetapi juga sebagai seorang pria yang dihargai. Ia tak pernah menyangka bahwa hidupnya bisa berubah dalam waktu sekejap. Dari semua yang terjadi, saya tidak pernah membayangkan bisa berdialog dengan Anda, Bu. Apalagi sampai ke titik ini, kata Arif, dengan wajah yang sedikit merah. Meski dalam situasi yang agak canggung, ia merasa bahwa ia tidak perlu lagi menyembunyikan perasaannya. Direktur tersenyum lembut, mengangguk. Saya pun merasa sama Arif. Saya sadar, awalnya saya terlalu cepat dalam mengambil keputusan tentang kamu. Namun, setelah melihat semua ini, bagaimana kamu bertahan dan berjuang, saya mulai menyadari bahwa tidak semua orang punya ketulusan sepertimu. Mereka berbicara lebih lama tentang kehidupan, impian, dan segala sesuatu yang ada dalam pikiran masing-masing. Direktur bercerita tentang beban tanggung jawab yang harus ia emban sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana ia seringkali merasa terisolasi karena pekerjaan dan tekanan yang datang. Arif mendengarkan dengan seksama, merasa kagum pada kedewasaan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh direktur. Namun terkadang, saya merasa hidup ini hanya dipenuhi dengan pekerjaan dan kesibukan tanpa henti, ujar direktur. Saya hampir lupa bagaimana rasanya hidup dengan penuh kebahagiaan kecil. Seperti berbicara dengan seseorang yang tidak hanya peduli dengan pekerjaan, tetapi juga peduli dengan orang lain. Arif meresapi kata-kata itu, merasa terhubung dengan perasaan direktur. Ia pun berbagi tentang bagaimana ia merasa kesulitan dalam hidup, bagaimana impian dan harapan seringkali tertunda karena keterbatasan. Namun, kini ia merasa ada perubahan dalam dirinya, sesuatu yang tak terduga. Baginya, direktur bukan hanya seorang atasan yang tegas, tetapi juga seseorang yang mulai membuatnya merasa dihargai sebagai seorang individu. Saya merasa beruntung bisa bertemu dengan Anda, Bu. Saya tak pernah membayangkan hidup saya akan berubah drastis seperti ini. Dulu, saya hanya seorang pemuda yang bekerja keras, tanpa berharap lebih. Namun sekarang, saya merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Malam itu berlanjut dengan percakapan yang semakin dalam. Mereka berbicara tentang keluarga, tentang harapan masa depan, dan tentang bagaimana masing-masing dari mereka ingin menjalani hidup dengan lebih bermakna. Tentu saja Pak Nisel, mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka masih baru dimulai, dan banyak hal yang perlu dipelajari. Tetapi ada sesuatu yang sangat kuat yang mengikat mereka. Di luar kafe, hujan mulai turun dengan deras, menambah suasana yang intim antara mereka. Arif dan direktur duduk berhadapan, tetapi kali ini tidak ada lagi jarak yang memisahkan mereka. Bahkan, keheningan yang ada pun terasa lebih nyaman, lebih penuh makna. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan malam itu. Arif yang kini menjabat sebagai supervisor di perusahaan besar itu, semakin menunjukkan kemampuannya dalam bekerja. Rekan-rekannya mulai mengakui integritas dan kepemimpinan yang dimilikinya. Mereka yang dulu meragukan kemampuannya sebagai cleaning service, kini melihat Arif dengan penuh penghargaan. Ia tidak hanya menunjukkan kemahiran dalam pekerjaannya, tetapi juga sikap yang bijaksana dan penuh empati terhadap timnya. Di sisi lain, direktur juga semakin terbuka terhadap perasaan yang ia rasakan. Meskipun mereka bekerja di bawah struktur yang sangat hierarkis, direktur mulai melihat bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Ada rasa saling percaya yang tumbuh di antara mereka, rasa yang dibangun dari integritas, kedewasaan, dan saling mendukung. Arif tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa bahwa dirinya telah diberikan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Ia mulai memperhatikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya terhadap direktur, meskipun ia selalu berusaha menjaga profesionalitas. Namun perasaan itu terus berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat.
Tidak hanya rasa kagum dan hormat, tetapi juga rasa cinta yang mulai merayap dalam hati Arif. Pada suatu hari, setelah sebuah pertemuan penting di perusahaan, direktur memutuskan untuk berbicara lebih serius dengan Arif. Mereka berdua duduk di ruang rapat yang kosong, hanya ada keduanya yang sedang merenung. Arif, direktur memulai, dengan wajah yang lebih serius daripada biasanya. Saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang lebih pribadi. Arif menatapnya dengan waspada. Tentu Bu, ada yang ingin Anda bicarakan? Direktur menarik napas dalam-dalam. Saya ingin kamu tahu bahwa saya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional kita. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi perasaan saya terhadapmu semakin kuat. Saya tahu kita berada dalam posisi yang sangat rumit, tapi saya tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Saya mulai menyukai kamu, Arif. Arif merasa hatinya berdebar begitu keras. Ia tak tahu bagaimana menjawab, karena perasaan yang sama juga telah berkembang dalam dirinya. Saya juga merasakannya, Bu. Jawabnya dengan jujur. Saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Saya menghargai Anda lebih dari sekadar atasan saya. Anda adalah seseorang yang sangat saya kagumi, dan saya pun mulai merasa lebih dari sekadar hormat. Keduanya terdiam sejenak, saling memandang satu sama lain. Perasaan yang telah mereka pendam selama ini akhirnya terungkap. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, tetapi ada keyakinan di dalam diri mereka bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi segala halangan yang ada. Aku tahu kita harus berhati-hati, kata direktur. Tapi aku yakin kita bisa melewati ini bersama. Tidak hanya sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai dua orang yang saling menghargai. Arif mengangguk. Saya setuju, Bu. Kita akan menghadapi ini dengan hati-hati. Malam itu, setelah pertemuan tersebut, keduanya merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa perasaan mereka telah melangkah ke tahap yang lebih dalam. Namun mereka juga tahu bahwa mereka harus berjalan perlahan dan menjaga profesionalisme di tempat kerja. Namun, tidak ada lagi keraguan dalam diri mereka. Mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional, sebuah hubungan yang penuh dengan rasa saling pengertian dan cinta. Seminggu setelah itu, direktur mengundang Arif untuk makan malam di luar kantor. Saat itu, untuk pertama kalinya mereka berdua benar-benar berbicara tentang masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka ingin menjalani hidup bersama. Mereka berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa mereka raih bersama, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Pada akhir makan malam, direktur menatap Arif dengan penuh keyakinan. Saya rasa, kita sudah siap melangkah ke tahap berikutnya. Arif tersenyum lebar. Saya juga merasa begitu, Bu. Mari kita jalani bersama. Hari-hari setelah itu semakin penuh dengan kebahagiaan dan optimisme. Direktur dan Arif mulai menjalin hubungan lebih dari sekadar rekan kerja. Meskipun mereka tahu bahwa ada tantangan di depan, mereka juga percaya bahwa bersama-sama mereka akan mampu menghadapinya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat, dan hubungan antara Arif dan direktur utama semakin dalam. Mereka mulai menjalani kehidupan yang lebih bermakna bersama, meskipun di balik semuanya, mereka harus tetap menjaga profesionalitas di tempat kerja. Di luar kantor, mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan, berbagi impian, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam hidup mereka. Di dalam kantor, mereka berdua tetap bekerja dengan penuh dedikasi, tetapi di balik setiap keputusan dan rapat yang mereka hadiri bersama, ada ikatan yang semakin kuat di antara keduanya. Di awal hubungan mereka, Arif merasa cemas. Ia tahu bahwa hubungan mereka yang berkembang ini sangat tidak biasa, mengingat perbedaan status dan posisi mereka di perusahaan. Namun, seiring waktu, ia merasa lebih percaya diri dan tenang. Director, meskipun berada di posisi yang sangat tinggi di perusahaan, selalu memperlakukannya dengan penuh rasa hormat dan kepercayaan. Hal itu membuat Arif semakin yakin bahwa keputusan yang mereka ambil untuk bersama bukanlah kesalahan, melainkan langkah yang penuh arti. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada tantangan yang datang, terutama dari rekan-rekan kerja lainnya. Beberapa orang mulai memperhatikan perubahan dinamika antara mereka berdua. Rumor mulai tersebar, meskipun Arif dan direktur selalu berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap profesional.
Beberapa kolega merasa aneh melihat mereka berdua berinteraksi lebih sering, dan beberapa bahkan mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Pada suatu pagi yang cerah, Arif dan direktur duduk bersama di ruang rapat untuk membahas perkembangan proyek baru yang sedang berjalan. Rekan-rekan mereka terlihat sibuk, namun ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Direktur menyadari bahwa hubungan mereka yang semakin dekat mulai menimbulkan pertanyaan di kalangan staf. "Saya rasa kita perlu berbicara dengan lebih terbuka kepada tim," ujar direktur, menatap Arif dengan serius. "Kita tidak bisa terus-terusan menyembunyikan hubungan ini. Mereka mulai curiga, dan ada baiknya kita jujur tentang semuanya." Arif mengangguk, meskipun hatinya sedikit berat. Ia tahu bahwa berbicara secara terbuka adalah langkah yang tepat, tetapi itu pasti akan membawa dampak besar bagi keduanya. "Apa yang harus kita katakan?" tanya Arif. "Yang sebenarnya?" jawab direktur dengan tegas. "Kita harus memberitahukan mereka bahwa kita lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Kita adalah pasangan yang saling mendukung. Ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi kita juga harus menghormati pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing." Keesokan harinya, mereka mengadakan pertemuan dengan seluruh staf untuk mengklarifikasi hubungan mereka. Direktur mengungkapkan dengan jujur bahwa ia dan Arif menjalin hubungan yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Meskipun ada ketegangan di awal, namun akhirnya para rekan kerja menerima penjelasan tersebut dengan baik, meskipun ada beberapa yang masih merasa sedikit canggung. Mereka tahu bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan pribadi yang semakin berkembang. Namun, direktur dan Arif berkomitmen untuk saling mendukung dan memastikan bahwa profesionalisme tetap menjadi prioritas utama. Beberapa bulan setelah itu, hubungan mereka semakin erat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pasangan yang mendukung satu sama lain, tetapi juga sebagai rekan kerja yang saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Arif semakin berkembang dalam karirnya, dan ia merasa diberdayakan oleh kepercayaan yang diberikan oleh direktur. Ia tidak lagi merasa sebagai seorang pemuda yang hanya bekerja keras untuk bertahan hidup, tetapi kini ia merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang. Di luar pekerjaan, Arif dan direktur sering menghabiskan waktu bersama, mengeksplorasi berbagai kegiatan yang mereka nikmati bersama. Mereka pergi berjalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, berbicara tentang masa depan mereka, dan merencanakan perjalanan hidup bersama. Mereka merasa bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang dukungan dan komitmen untuk saling membantu satu sama lain menjadi lebih baik. Pada suatu malam setelah makan malam yang tenang di sebuah restoran yang mereka sukai, direktur melihat Arif dengan penuh perasaan. "Kamu tahu, Arif," katanya dengan lembut, "saya merasa sangat bersyukur bisa mengenalmu. Semua yang terjadi ini, saya rasa bukan kebetulan. Kamu telah mengubah hidup saya dalam cara yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya." Arif tersenyum, meraih tangan direktur. "Saya merasa hal yang sama, Bu. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan yang tidak hanya mengubah hidup saya, tetapi juga menunjukkan kepada saya bahwa cinta dan kerja keras itu bisa berjalan seiring." Pada malam yang penuh kebahagiaan itu, mereka berdua sadar bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Tidak hanya perjalanan cinta yang penuh makna, tetapi juga perjalanan karier yang penuh dengan tantangan dan pencapaian. Mereka tahu bahwa meskipun dunia luar mungkin tidak selalu menerima hubungan mereka dengan mudah, namun mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk melangkah maju. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, dan Arif semakin menemukan dirinya dalam posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Direktur dan Arif bekerja lebih erat, merancang strategi untuk pengembangan perusahaan. Namun, di balik setiap keputusan yang mereka ambil, ada rasa saling mendukung yang mendalam, yang menjadikan mereka tidak hanya rekan kerja yang luar biasa, tetapi juga pasangan yang saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Hingga akhirnya di tengah kesibukan dan pencapaian yang mereka raih, Arif dan direktur memutuskan untuk melangkah ke tahap yang lebih besar dalam hubungan mereka menikah. Itu adalah langkah yang mereka rasa tepat. Setelah bertahun-tahun bersama, saling belajar dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Di hari pernikahan mereka, di hadapan keluarga,
teman dan rekan kerja, mereka berdua berdiri bersama, tersenyum bahagia, tahu bahwa mereka telah melewati banyak rintangan untuk sampai pada titik ini. Arif, yang dulunya hanya seorang pemuda biasa, kini berdiri di samping seorang wanita cantik yang menjadi istri dan mitra hidupnya dalam segala hal. Sebelum mereka melangkah menuju kehidupan baru yang penuh harapan, Direktur, yang kini menjadi istrinya, berkata, "Kita telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dari tempat yang sangat jauh, kita sampai di sini, bersama-sama." Arif menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Ya, kita sudah sampai di sini. Dan ini baru awal perjalanan kita. Aku tak sabar untuk menjalani hidup ini bersamamu." Dengan itu, mereka memulai babak baru dalam kehidupan mereka, penuh dengan kebahagiaan, tantangan, dan komitmen untuk saling mendukung dalam